beberapa hari ini saya merasakan mood saya sedang kurang begitu baik ketika beredar viral ya, bahwasanya fitnahan terhadap guru-guru kita, terhadap kiai-kiai kita, terhadap pondok pesantren-pesantren kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, tetap tenang ya. Tak cerita nih, mas-mas semuanya, mbak-mbak semua. Para kiai itu siang dan malam mengabdi kepada Allah untuk menaikkan risalah Rasulullah, melanjutkan perjuangan Rasulullah. Siang dan malam mereka memikirkan umat, memikirkan santri, memikirkan memprihatini, nirakati generasi-generasi. Di saat orang-orang sudah tidur, mereka masih terjaga untuk bermunajat kepada Allah, meminta, memohon, berdoa kepada Allah. Dan di saat manusia-manusia masih tidur di pagi harinya, mereka sudah terbangun sama untuk berdoa kepada Allah, memohonkan keselamatan untuk kita semuanya. Mungkin bagi mereka-mereka yang tidak pernah mondok, tidak pernah tahu dunia pesantren, tidak akan mengerti seperti ini. Kalaulah ada santri yang menunduk kepada kiainya, itu karena kecintaan dan rasa takzim dan mengagungkan pada gurunya. Kenapa? Karena siang dan malam gurunya selalu menjadi orang yang dapat dijadikan panutan. Wis ngajari ngaji, ngajari ilmu, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, mengenalkan adab, mengenalkan syariat, mengenalkan akhlak kepada kita semuanya. Sudah sepatutnya kita sebagai santri harus takzim, wajib takzim, wajib mengagungkan dan wajib menghormati terhadap guru itu. Kalaulah kita sowan guru, sowan kiai, kemudian kita membawa oleh-oleh, memberikan sesuatu, atau kita salim, kadang-kadang kita memberikan sedikit rezeki yang kita terima dari Allah untuk kita atur kepada guru, itu wujud terima kasih kita. Kenapa? Karena selama kita dididik oleh kiai kita di pesantren, tidak pernah guru kita itu meminta apapun dari diri kita. Benar-benar. Coba tak tanya jenengan, bertahun-tahun ngaji di sini, pernahkah kalian diminta 1 rupiah pun di sini? Hah? Pernah diminta biaya? Begitu juga guru-guru kami. Kami mengikuti guru-guru kami, tidak pernah sepeser pun meminta kepada kami, kepada para santri, meminta imbalan apapun. Kenapa? Karena mereka itu sangat ikhlas, mereka itu hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya, tidak ada salahnya kita memberikan sesuatu pada guru-guru kita. Masya Allah. Kemudian kalau kiai-kiai kita, guru-guru kita itu terlihat lebih kaya, lebih mapan, kalian jangan nyinyir ya. Jangan nyinyir, itu karena memang mungkin karena berkahnya. Karena berkah, betul-betul karena barokah. Dan kalaupun tidak seperti itu, memang guru-guru kita, kiai-kiai kita dimampukan oleh Allah, diberikan rizki yang lebih dari Allah, itu karena fadlnya Allah, karena fadilahnya Allah. Dan juga guru-guru kita, kiai-kiai kita, mereka itu juga punya pekerjaan, mereka punya usaha, mereka bekerja dan tidak pernah meminta-minta kepada siapapun. Gimana? Ya Allah, Masya Allah.
Jadi mohon maaf, saya itu 2 hari ini cukup banyak menangis ketika melihat guru-guru kita. Mbah Kiai Lirboyo itu, tak kenalkan ya, Mbah Kiai Lirboyo itu adalah mbah guru kita. Jadi kiai-kiai kami ini banyak santri Lirboyo. Berarti Mbah Anwar Mansur yang difitnah di TV itu, beliau adalah mbah guru kita. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Gitu, gitu. Makanya kalau kalian tidak pernah mengalami di pesantren dan tidak tahu tentang dunia pesantren, janganlah kalian bicara tentang pesantren. Itu pasti akan keliru. Seperti orang bukan ahli pertanian, tapi mereka bicara tentang pertanian, pasti keliru. Orang bukan ahli kedokteran, tapi bicara tentang kedokteran, pasti keliru yang dibicarakan. Begitu juga orang yang tidak tahu tentang dunia pesantren, kok berani-beraninya membahas tentang pesantren, disiarkan di televisi, bahkan dengan narasi-narasi yang sesat, narasi-narasi yang bohong, narasi-narasi yang tidak benar, menyudutkan pesantren, mendiskreditkan para ulama, para kiai, dan apa yang mereka narasikan itu sama sekali tidak benar. Wal'iyadzubillah. Masya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngerti nggih? Dan apa yang kami lakukan di sini ini sedikit kami mencontoh daripada guru-guru kami. Mohon maaf nih tak tanya, jenengan pernahkah saya minta imbalan? Belum pernah. Pernahkah kalian tak minta upah ngaji selama ini? Tidak pernah. Bahkan kalian fasilitas ngaji itu kalian dapatnya dari mana? Hah? Dari sini. Alat-alat ngajinya, kitab-kitabnya, alat tulisnya, apakah kalian beli dari rumah? Diberi dari mana? Dari sini. Saya mohon maaf, saya belum bisa memberikan seperti pemerintah yang memberikan makan setiap hari, tapi setidaknya kami secara berkala juga memberikan makan kepada kalian. Gimana? Kita makan-makan, sering makan-makan itu, dan makan-makan itu apakah bayar? Tidak perlu. Kenapa seperti itu? Tak cerita nih mas. Alhamdulillah Allah maringi rezeki kepada saya, kepada ibu, kepada keluarga kami, dan ini sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kami kembalikan untuk perjuangan agama. Ya, salah satunya memfasilitasi kalian, memberikan Quran, memberikan kitab, kebutuhan-kebutuhan santri, termasuk makan santri, begitu. Dan toh pun ketika ada wali santri yang rawuh ke sini kemudian memberikan sesuatu, mohon maaf, tidak kami makan. Tapi apa? Kami kembalikan untuk perjuangan ini. Kami kelola, kemudian kami belanjakan sesuatu yang bermanfaat, mungkin salah satunya Quran, kitab, alat tulis, dan lain sebagainya yang kalian rasakan itu. Nah, kenapa saya melakukan seperti ini? Kami tabarukan, kami tafa'ulan. Tafa'ulan itu mencontoh perbuatan. Perbuatan siapa, Mbak? Pak Kiai, betul. Kami mencontoh kiai-kiai kami yang seperti itu. Masya Allah. Orang yang tulus ikhlas mendidik para santri, membentuk karakter yang baik, membina akhlak generasi bangsa, menanamkan akidah yang benar, akidah yang kuat kepada anak bangsa. Kok masih saja banyak orang yang fitnah para ulama? Na'udzubillah ya. Masya Allah, astagfirullah. Ya sudah, kita doakan ya untuk guru-guru kita, kiai-kiai kita, sesepuh-sesepuh kita, semoga mereka diberi kesabaran, semoga mereka diberi keteguhan hati,
kekuatan jiwa, sehingga mereka dapat melalui semua ini, dan ada hikmah besar nantinya yang akan mereka terima. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga Allah melindungi mereka semuanya. Dan semoga pesantren-pesantren kita, pondok-pondok kita, kemudian lembaga-lembaga agama kita, semoga dikokohkan oleh Allah Ta'ala, semoga tetap selalu jaya dan berkembang nantinya. Dan semoga pondok-pondok kita pun menjadi semakin kuat, semakin kokoh, semakin baik, dan semakin berkualitas. Dan kita juga doakan ya, orang-orang yang memfitnah kiai, orang-orang yang memfitnah pondok, orang-orang yang memfitnah santri dan pesantren, semoga Allah memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan rahmat kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga mereka terbuka hatinya. Semoga mereka semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga duriah-duriahnya, keturunan-keturunannya, orang-orang yang memfitnah kita semuanya ini, duriah-duriahnya menjadi generasi yang solih dan solihah, menjadi ahli ilmu, ahli ibadah, dan menjadi santri-santri di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Ila hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad.